Indonesia yang ke-78. Saya mohon seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh jemaat. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan segera memulai liturgi ibadah pada pagi hari ini, ibadah khusus memperingati hari ulang tahun negara kita yang tercinta ke-78. Mohon maaf, saya ajak untuk kita bisa bangkit berdiri kembali, karena kita akan memulainya dengan doa. Pertolongan kita pada pagi hari ini
dalam ibadah khusus memperingati hari ulang tahun negara kita tercinta, pertolongan ini datangnya dari pihak Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, juga Allah yang membentuk bangsa ini. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalomnya belum menyiratkan semangat kemerdekaan. Shalom. 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 Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ketika memasuki bulan Agustus sudah secara umum sudah biasa kita melihat bahwa pemasangan umbul-umbul, kemudian semua penduduk mengibarkan sangsaka merah putih, ya, kemudian baik di kampung, di wilayah Bapak Ibu masing-masing, gereja, di perkantoran, ya, semuanya memperingati, merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semarak, dengan mengadakan lomba, ya, dengan mengadakan banyak acara yang mengenang, mengumandangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Khususnya di tahun yang ke-78 ini. Apakah semua itu penting? Ya, penting. Semua itu penting karena kemerdekaan memang harus diceritakan, kemerdekaan harus dikenang, kemerdekaan harus dikumandangkan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kemerdekaan itu harus dikerjakan. Mari kita sebagai jemaat, sebagai warga negara yang baik, kita mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang baik untuk menjadi lebih baik. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur karena bangsa dan negara Indonesia sudah diberikan kemerdekaan oleh Tuhan selama 78 tahun. Banyak yang masih harus kita kerjakan. Di tempat ini, pelayanan bersama dengan keluarga dan saudara-saudara semua. Pelayanan kita di kampung, pelayanan kita di kantor, pelayanan kita di mana saja. Mari kita bawa semuanya itu bagi keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Agung dan mulialah Tuhan.
seperti Kau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar. Mari datang memuji dan menyembah Tuhan. Memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembahkan Allah yang Maha besar. Ku sembahkan Yesus keselamatanku. Ku sembahkan Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajak Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembahkan Allah yang Maha besar. Ku sembahkan Yesus keselamatanku. Ku sembahkan Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajak Tuhan, sungguh Engkau. Ku sembahkan Allah yang Maha besar. Ku sembahkan Yesus keselamatanku. Ku sembahkan Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajak Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sekali lagi, Allah yang Maha besar. Ku sembahkan. Mari kita sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajak Tuhan, sungguh Engkau. Ku sembahkan Allah yang Maha besar. Ku sembahkan. Ku sembahkan Roh yang kudus. Ajak Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajak Tuhan, sungguh Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah setiap kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Seperti halnya kami bersukacita, mensyukuri kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah dan juga perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78 hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang membuat kami berbeda ketika kami masuk dan ketika kami meninggalkan tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah menaikkan
ucapan syukur kami. Haleluya. Semua yang percaya boleh katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu kembali untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, kita mau berbahagia, merayakan kemerdekaan Indonesia dengan memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tidak pernah ragu bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita melewati dan mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Denganmu Tuhan akan kita pujikan bersama-sama. Kesetiaanmu pegang hidupku sepenuh jiwaku. Yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sama-sama. Tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari
sekali lagi. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji, dibesarkan, diagungkan di atas negeri ini oleh seluruh bangsa Indonesia. Terpujilah namamu Tuhan. Semuanya bertepuk tangan, kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Satu hati kami nyatakan kebesaranmu kekal selamanya. Katakan bersama-sama. Oh, Engkau raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami berserah. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Ayo suaranya, kebesaranmu. kebesaranmu tetap selamanya. Katakan bersama, terpujilah namamu Tuhan, Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati satu hati kami nyatakan kebesaranmu kekal selamanya. Ayo katakan dengan penuh semangat. Engkau raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami berserah. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkau raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami berserah. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkau raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami berserah. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Silahkan duduk kembali, Bapak Ibu yang terkasih. Pagi ini kita juga akan lebih diperkuat lagi dalam mengisi kemerdekaan tentunya.
dengan kebenaran firman Tuhan yang saya yakin dan percaya sudah dipersiapkan oleh Pendeta Samuel Priyotomo. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah nebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah nebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak
berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Tengah-tengah perayaan yang sangat meriah untuk kemerdekaan bangsa kami. Kami diberikan waktu untuk kami beribadah. Kami mau mengucap syukur kepada Engkau yang telah menjadikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan di hadapan-Mu. Kami mau hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah sehingga setiap kami pulang dengan rasa cinta yang lebih lagi kepada bangsa ini. Kami pulang dengan komitmen-komitmen pasti apa yang bisa kami lakukan untuk mengisi kemerdekaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pakai hamba-Mu yang kecil ini sebagai sarana firman Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi menjelang siang. Enggak lah ya, ini pagi betulan ya. Karena dari jam 6 teman-teman panitia sudah berdatangan untuk mempersiapkan banyak hal untuk ibadah khusus ini, ibadah spesial. Dan hari ini kita diberi tema oleh panitia sederhana namun berdampak. Ya. Sederhana tetapi bisa dirasakan. Ya. Karena apa yang biasanya orang suka lakukan adalah hal-hal yang besar. Ya. Pengennya melakukan hal-hal yang luar biasa. Pengen bisa naik sampai gunung tertinggi di dunia. Tapi turun naik gunung Ungaran saja kemes. Bagaimana mungkin bisa naik kepada gunung tertinggi di dunia? Dan orang bijak berkata bahwa apa yang membuatmu terpeleset itu bukan batu yang besar, tetapi pasir yang kecil. Pasir itu kan batu sebetulnya, ya, tapi ukurannya kecil. Jadi banyak di antara kita itu mengesampingkan hal-hal kecil, hal-hal sederhana, padahal itu yang sangat berdampak besar bagi hidup kita. Baik itu hal positif maupun hal negatif. Ya, jangan dikira hal sederhana itu hanya mendatangkan sesuatu yang baik, hal yang sederhana juga mendatangkan hal yang negatif. Ya, orang bisa korupsi miliaran. Itu pasti dimulai dari yang kecil ya. Pertama suka nyontek, gitu ya Pak Jokowi. Ya, suka nyontek itu udah indikasi suka main curang, betul ya. Nah ini Pak Guru di sini ya. Jadi awalnya dari hal yang kecil, sederhana, tetapi semakin ke depan semakin berkembang dan jadi masalah. Ya. Jadi artinya kesederhanaan ini perlu disikapi dengan benar. Kalau engkau menyikapinya dengan benar, maka kesederhanaan ini memberi dampak yang positif. Tapi kalau hal ini tidak disikapi dengan benar, akan menjadi hal yang negatif. Saya mau mengambil kisah di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 25 saja. Ya, Keluaran 15 ayat 22 ya. Sampai 25. Ini cerita yang mungkin sering kali kita dengar dari guru-guru sekolah minggu. Yaitu bicara tentang Mara. Mara itu artinya apa? Pahit. Wah, masih ingat ya. Mara ini cerita tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan salah satu mujizat Tuhan yang luar biasa adalah ketika laut terberau ini terbelah, ya, laut terberau ini terbelah. Ada banyak penafsiran tentang apa itu laut terberau. Tapi dalam bahasa aslinya itu suf. Suf itu apa? Suf itu papirus, tumbuhan papirus itu bahasa Ibrani-nya suf, yamsuf. Jadi laut suf, laut terberau. Ya, terjemahan sekarang, tapi terjemahan lama ada yang masih ingat? Laut
Kolsom, ya, ada lagunya ya, ya. Kalau yang cukup tua ya, Laut Kolsom. Kita bacanya terjemahan lama. Pak Aris itu pasti tahu Laut Kolsom ya. Ya, Laut Kolsom, tapi sekarang kita mengenalnya dengan Laut Teberau. Dan banyak yang berdiskusi masalah ini, sebetulnya ini laut mana, gitu ya. Laut mana, gitu. Ada yang bilang ini laut merah, ada yang bilang macam-macam. Tapi kalau saya lihat peta, ya itu saya percaya ini adalah Danau Pahit. Ya, karena di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel ada satu danau yang namanya Danau Pahit, Bitter Lake. Dan itu yang kemudian menjadi terusan Suez, ya bagian dari terusan Suez. Nah kenapa? Saya percaya nih, nggak harus Anda percaya ya, ini tidak penting ya. Ya, Anda percaya syukur, enggak apa-apa ya. Danau Pahit ini kenapa saya percaya ini? Karena Danau Pahit ini yang pertama airnya tawar. Jadi namanya apa? Jamsuf. Suf itu teberau. Teberau itu tumbuhan yang hanya tumbuh di sungai, di laut tawar, bukan di asin. Ya, kalau kita sebut kebun kacang, pasti tempat itu dulunya ada kebun kacangnya, makanya disebut nama kebun kacang. Kalau disebut Danau Suf, ya pasti di situ ada banyak sufnya, ada banyak papirusnya. Makanya sangat masuk akal. Tapi yang menarik kalau kita pelajari, paling tidak 1,5 kilometer. Jadi di belahnya itu 1,5 kilometer dan ujung sana sampai ujung sana itu 1,5 kilometer. Kenapa? Jangan lupa yang nyebrang itu 600.000 orang laki-laki. Kalau ditambah istri, anak, kambing domba, harta bawaan itu bisa 2-3 juta orang yang menyeberang dan harus selesai dalam waktu 1 malam. Hanya beberapa jam untuk menyelesaikan 2-3 juta orang menyeberang. Kalau cuma dibuka sak pintu ini kapan bare gitu. Ya, artinya dibuka Tuhan besar sekali, luar biasa. Tapi yang menarik, setelah mereka melihat bagaimana Tuhan kasih mujizat yang luar biasa, ini cerita lanjutannya. Mari kita baca. Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu. Mungkin kita berpikir itu normal dong Pak Pendeta. 3 hari tidak ada air. Ibu-ibu di sini bagaimana kalau PAM mati 1 hari? Nah, itu sudah heboh ya. Ya, udah pusing ya. Gimana ini air PAM mati dari pagi sampai sore? Waduh ya. Mungkin Bu Harti sudah mulai berdoa ya. Bu Brenda sudah mulai doa puasa ya. Karena apa? Ini urgent sekali ya. Ini baru 1 hari. Bayangkan 3 hari. Ya, mau ke toilet bingung ya. Mau masak bingung, mau cuci piring bingung. Wah, pasti banyak yang membuat masalah. Jadi wajarlah Pak Pendeta kalau 3 hari gak ada air dan ketika melihat ada air, rupanya air ini tidak bisa diminum. Kemudian bersungut-sungut. Itu wajar loh. Wajar gak? Kalau kita hanya melihat airnya, kalau kita hanya melihat 3 hari tanpa air, oke. Tapi jangan lupa, prolog tadi saya bicara tentang mujizat Tuhan yang luar biasa. Gampangnya ya. Kalau saya masukkan di dalam konteks kita sehari-hari. Hari Minggu, Anda datang ke sebuah KKR, Anda diberkati luar biasa, Anda bersorak-sorai, Anda datang dengan kaki yang linu-linu, tapi pulang dengan kesembuhan ilahi. Itu hari Minggu. Dan hari Rabu, karena nggak punya uang, Anda bersungut-sungut. Loh, hari Minggu baru apa? KKR. Wow, haleluya. Begitu ya. Tapi hari Rabu cuma selisih 3 hari.
nggak punya duit, komplain sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan. Padahal 3 hari yang lalu kankermu disembuhkan. 3 hari yang lalu matamu yang buta disembuhkan. Tapi baru 3 hari nggak ada duit, bersungut-sungut. Mungkin kalau kita hanya konsentrasi ke nggak ada duitnya, ya iyalah. 3 hari loh Pak Pendeta nggak ada duit, gimana nyangoni anak-anak, bagaimana ini, bagaimana itu. Lupa, hari Minggu baru dikasih mujizat yang luar biasa. Orang Israel koyong ini, gitu ya. Makanya ketika kita berbicara lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ya, rupanya Tuhan kasih sepotong kayu. Sederhana, sepotong kayu. Ya, mungkin kalau ya saya gitu ya, jadi Musa ya, terus kalian ini bangsa Israel. Ya, kalian bersungut-sungut karena hari Minggu kita habis KKR, hari Minggu banyak orang yang dijamah Tuhan, hari Minggu banyak orang yang diberikan mujizat oleh Tuhan, lalu hari Rabu kalian bersungut-sungut karena duitnya nggak ada. Terus Tuhan kasih lihat Samuel, lihat sebelah kanan. Ada sepotong kayu. Kira-kira tak nggopo? Tak balang sampean. Jengkel ra? Bener ya? Ini kita harus memahami perasaan Musa ya. Hari Minggu loh. Hari Minggu kalian bersorak-sorai. Hari Minggu kalian dapat mujizat Tuhan. Baru 3 hari gak ada air. Sudah bersungut-sungut. Nek aku loh ya, nek aku. Lihat ada sepotong kayu. Tak balangnya Mas Uung, yakin? Misalnya ya Om ya. Loh bener gak? Ya, jengkel gak kita? Iya tadi bocah. Baru hari Minggu loh kalian KKR. Baru hari Minggu kalian dapat jamahan Tuhan. Baru 3 hari. Imanmu sependek itu. Baru gak ada air 3 hari. Orang Israel bersungut-sungut. Tapi yang menarik, Musa tidak seperti saya. Ya, yang ambil potongan kayu dan pukul orang Israel. Tidak. Tetapi Musa ambil potongan kayu dan dikatakan bahwa dia lemparkan itu ke air. Dimarah dan air itu menjadi manis. Sederhana tapi berdampak. Ya. Sederhana tetapi 2-3 juta orang menikmati apa yang dilakukan oleh Musa. Nah pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari kesederhanaan yang Musa lakukan? Ya, yang pertama, ingat tadi awal saya bilang hal sederhana itu bisa positif, bisa negatif. Jadi yang pertama saya mau sampaikan tentang apa yang menjadi reaksi daripada orang Israel dibanding dengan reaksi daripada Musa. Dikatakan di ayat 24 tadi ya, bahwa orang Israel bersungut-sungut, tetapi Musa berseru-seru kepada Tuhan. Bahasanya sebetulnya bukan berseru-seru, cukup berseru saja. Ya, kalau berseru-seru itu kan konteks kita adalah berulang-ulang, betul ya? Berseru-seru. Tetapi dalam terjemahan asli, kalau Bapak Ibu baca dalam terjemahan yang lain, ya versi mudah dibaca, bahasa Indonesia sehari-hari, mereka menerjemahkannya hanya berseru. Begitu juga terjemahan Indonesia yang terbaru. Ada yang tahu ya? Jadi Lembaga Alkitab Indonesia kasih terjemahan baru. Terjemahan yang kita pakai sekarang itu 1978 kalau nggak salah. Ya 1978, 50 tahun yang lalu. Dan bahasa itu berubah. Ya, ulangan 11 kesukaannya Om Uung sudah direvisi ya. Ya, oleh terjemahan baru yang terbaru ya, karena zaman itu cocok ya. Zaman sekarang ya cocok juga sih untuk Om Uung ya. Ya ayat Masya Om Uung akan berubah ya. Bukan berarti Alkitab kita berubah, tetapi memang bahasa itu berubah.
Nah, Musa berseru kepada Tuhan. Orang Israel bersungut-sungut. Bersungut-sungut tidak menghasilkan apapun. Betul ya? Tetapi berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ini penting. Ya. Berseru kepada Tuhan ternyata dikomparasikan dengan bersungut-sungut. Tahu gak sih bersungut-sungut? Apa? Komplain, benar ya? Bersungut-sungut kan komplain, ngomyang, gitu. Grundel ya bahasa Jawanya ya. Ada di sini yang hobi grundel, angkat tangan. Ya, nah grundel itu disandingkan dengan berseru. Berseru itu kan ngomong, mengucap. Ya toh? Tentu berseru di dalam konteks Musa. Musa curhat sama Tuhan. Betul ya? Ini saya mau mendalami saja kalau saya Musa nih ya. Kalau saya Musa, tadi kan kalau saya Samuel itu kayu tak gue nutui ya. Tapi kalau Musa ini kan beda. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, mungkin yang dia sampaikan tidak hanya problem yang ada. Tetapi Musa menyampaikan hal yang lain. Tuhan, padahal engkau sudah lakukan hal besar 3 hari yang lalu. Betul nggak? Mungkin di dalam ucapan Musa kepada Tuhan, Musa mengutip itu. Musa berkata, Tuhan, kok yo iso to bangsa Israel koyo ngene Tuhan. Bener nggak? Kadang-kadang kita berdoa di hadapan Tuhan gitu tuh. Tuhan, kok yo bojoku koyo ngene Tuhan. Ya, saya mengerti penderitaan kalian ya. Ya, kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan kan begitu ya. Itu curhat kita, jangan hanya minta dan minta. Tuhan juga perlu kita curhati. Ya kita curhat, Tuhan. Saya pikir Musa juga berkata, Tuhan, bangsa yang bebal ini gak karu-karuan bebalnya. 3 hari yang lalu loh Tuhan, engkau sudah melakukan perbuatan besar. Masakah hanya karena gak ada air, mereka bersungut-sungut. Saya pikir bagian dari berserunya Musa ada perikop itu. Musa mau flashback ke belakang apa yang sudah Tuhan lakukan. Ya. Dan ini kontras dengan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut sebetulnya kebalikannya adalah bersyukur. Betul ya? Bukan berseru. Berseru itu kan ngomong. Lah ngomongnya apa? Ya sing diomongnya apa? Sing diomongnya bersungut-sungut juga sama aja ya kan. Jadi bersungut-sungut tentu lebih pas itu di-compare dengan yang namanya bersyukur. Jadi berserunya Musa adalah berseru untuk memuji Tuhan. Berseru untuk melihat kebaikan Tuhan di masa lalu. Dan itu penting. Banyak di antara kita hanya komplain, hanya bersungut-sungut, hanya gerundel kata omong ya kan. Tapi kita lupa bahwa kita ada sampai dengan hari ini tidak terlepas dari kasih karunia Tuhan. Betul nggak? Om Uung bisa malam seharian dari pagi ya, mungkin dari pagi lah saya ngomongnya ya. Pagi itu Om Uung datang hari Sabtu, langsung pergi ada acara di Ungaran, betul ya. Pulang itu udah sore, langsung ikut gladi resik. Gladi resik yang sangat menghebohkan. Nah, setelah selesai gladi resik, kita semua pulang. Apa yang Om Uung lakukan? Nyebul balon. Ya, coba bayangin ya. Kita semua pulang, kita semua angkat kaki dari sini. Om Uung tuh masih niupin balon ini loh. Saya sampai bilang, Om, serius. Maksudnya orang mulai gitu ya. Serius tuh Om loh. Aku ya ora iso nyebul masalahnya. Jadi saya gak bisa bantuin. Akhirnya Om Uung yang kerjakan sendiri. Dan pagi hari tadi jam 6 beliau sudah datang. Ya. Mungkin kalau kita melihat pekerjaannya. Mungkin Om Uung seperti tulisan di atas. Lelah. Gitu ya. Melihat pekerjaannya itu kan lelah di sini gitu. Lelah. Tapi kalau kita melihat pertolongan Tuhan. Betul kan? Ini orang itu sudah pernah masuk ICU gara-gara jantung loh ini.
Loh kan, bener kan? Nah, ini kan saya menyatakan sesuatu kebenaran. Itu, ini orang sudah pernah terbujur di ICU, ya toh? Ngrungokke, ya bener ya. Iso kerja saka isu sampai tengah malam, tidur ini pagi bisa kebaktian memuji Tuhan dengan luar biasa. Loh, kalau kita lihat pekerjaannya sekali lagi salah. Ya toh? Bersungut, sungut. Tapi kalau kita flashback ke belakang, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk Om Uung? Kok iso ya? Terus tahu yang rumah sakit ICU, tatit-tatit gitu. Orang mati gitu. Akhirnya ngomong ngono loh ya. Loh bener gak? Loh kan kita harus melihat itu. Dan banyak di antara kita hanya melihat pekerjaan. Kita hanya melihat pekerjaan yang menumpuk. Kita hanya melihat tanggung jawab yang harus kita pikul. Tapi kita lupa kita masih bisa berjalan dengan bahu yang kuat untuk memikul semua itu. Bukankah itu sebuah pertolongan Tuhan? Bahkan itu sebuah hal yang patut kita syukuri. Gitu ya. Makanya saya melihat fenomena zaman sekarang gitu ya. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Waktu beliau menyampaikan, saya belum lahir. Ya, tapi saya membaca quote-nya, kalau engkau orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau engkau orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Walaupun saya sedikit sedih, banyak orang yang ke Israel, pulang, lebih Yahudi dari Yahudi. Ya, saya pernah cerita, ada beberapa hamba Tuhan yang habis pulang dari Israel, kebaktiannya ditambahi sama shofar. Shofar itu sangkakala ya, dari tanduk rusa, ya disebul bunyi, gitu ya. Saya pernah diundang ya mengisi di ibadah mereka, saya lagi nyanyi enak-enak, atau di belakang bunyiin shofar. Wah, kaget aku gitu. Ya, shofar itu kan tidak ada nadanya. Gitu. Nah ikan ono CD gitu, itu kan cuma toet doang gitu ya. Wis ora pasisan, Masya Allah. Ya saya mikir ini ngapain bawa-bawa shofar ke sini gitu ya. Hanya gara-gara dia melihat di Israel, oh firman Tuhan perjanjian lama itu pakai shofar. Ya iya, karena zaman dulu belum ada handphone. Shofar itu untuk kode. Kalau di Indonesia sekarang itu kentrongan. Do you know what the meaning of kentrongan? Oh ya, ya paham ya. Ya dan kentongan itu ada artinya ya, kalau nggak salah ya. Tapi jujur saya nggak ngerti ya. Tapi katanya orang-orang dulu kentongan itu punya arti. Ya, nek ono maling, kuwi kentongnya piye, ya toh. Kalau Anda berkumpul, kentongannya piye gitu ya. Nah, artinya apa? Ya zaman itu nggak ada WhatsApp group, nggak ada, ya. Gak ada WhatsApp group yang tiap hari postingin firman Tuhan sampai penuh HP gue ya. Langsing astaga ya. Opo-opo di foto, di broadcast gitu ya. Tapi zaman dulu gak ada. Nah, gimana caranya? Ya shofar tadi itu. Toet. Oh artinya kumpul ya. Toet artinya apa? Itu mereka punya kodenya sendiri. Tapi dibawa ke gereja ya buat saya gak pas. Gitu. Tiba-tiba yang tadinya pendetanya biasa aja gitu ya. Khotbahnya biasa, pakai baju biasa. Setelah dari Israel, oh pakai bunderan di kepala. Bahasa Ibrani itu namanya kipa. Ya. Kipa ini kubah. Ya. Jadi satu kupluk yang ada di atas kepala, kipa. Ya. Melihat orang Yahudi pakai kipa, pulang-pulang pendeta ini beli kipa. Setiap khotbah dia pakai kipa dengan bangganya. Nah aku kokon nganggo kipa yo mau karena saya tahu apa artinya kipa. Dalam bahasa Ibrani kipa atau kubah ini adalah satu batasan antara manusia dengan Allah. Mereka ambil itu dari apa? Bait Allah. Bait Allah itu ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Dan diantara itu ada tirai. Yang ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tirai itu terbelah. Artinya ora usah nganggo
IPA. Lah iki saka Israel, cuma 12 hari di Israel, pulang, pakai IPA. Biar kelihatannya, luar biasa. Gitu ya, sangat luar biasa. Yang harus kita pelajari dari Yahudi, bagaimana teologinya Yahudi. Bukan kipanya, bukan sofarnya. Makanya saya pas banget ketika Bung Karno berkata, kalau kamu jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Yahudi biarin Yahudi. Ya, biarin. Bahkan kalau kita mau membaca firman Tuhan, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, boleh dibuka. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ini sebuah julukan atau prestis untuk orang Kristen. Ini bicara tentang gereja. Ya, dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita ini bangsa yang terpilih. Ada yang tahu? Ini panjang ya. Ada lagunya juga. Tapi tahukah Anda ini sebetulnya satu penghargaan, satu prestis yang diberikan kepada orang Yahudi. Ini sebetulnya awalnya ini untuk orang Yahudi. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Bicara tentang itu. Tetapi Petrus berkata bukan lagi Yahudi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Dulu itu Yahudi. Sekarang kita yaitu orang percaya. Kita punya prestis ini. Kita punya pangkat ini. Kita punya keistimewaan. Bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Tetapi dalam dunia, jangan jadi orang Yahudi, tapi tetaplah jadi orang Indonesia. Ya. Kalau engkau jadi orang Hindu, boleh. Tapi jangan jadi orang India. Yang ketika ngomong, kepalanya gerak. Ya. Apa kabar? Jangan ya. Ada di sini orang Hindu, ya, jangan. Tolong ya. Ngomong biasa aja ya. Ya, karena ya biarkan orang India dengan budayanya. Itu bagus, itu indah. Tapi ya tolong Bu Yuni kalau mau curhat jangan pakai nari di tiang. Ya, itu India punya ya. Curhat biasa aja. Enggak usah gimana ya Pak Pendeta ya. Ya itu India. Ya, bagus buat orang India, ya kan? Kita orang Indonesia. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, Bung Karno bilang, boleh. Tapi jangan jadi orang Yahudi. Satu lagu yang saya juga meresapi liriknya begini. Kalau saya nyanyiin mungkin kurang pas ya. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita. Tanpa hiasan, tanpa lukisan. Ada yang tahu lagu gini? Beratap jerami beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Lagunya siapa? Rhoma Irama. Rhoma Irama kan yang Judi, beda ya. Lagunya siapa maaf? Ahmad Akbar ya, itu nama bandnya God Bless. Ini zaman tahunnya Pak Joko masih muda ya. Tapi yang menarik dari lirik ini, terkadang kita melihat bangsa lain, negara lain itu lebih dan lebih. Tapi lagu ini mengingatkan bahwa ya memang kita cuma punya bilik bambu. Kita hanya beratapkan jerami, beralaskan tanah. Tapi ini milik, banggalah menjadi orang Indonesia. Jangan bangga jadi orang Korea. Saya tidak sedang memacu Anda untuk ganyang Korea, enggak ya. Ganyang Malaysia kan dulu ya Bung Karno ya. Tapi bukan itu. Ya biarkan Korea dengan teknologinya, biarkan Korea dengan apa yang mereka punya. Tetapi ada banyak hal di Indonesia
yang patut kita syukuri. Jangan cuman bersungut. Kita selalu berpikir, wah enak ya jadi orang Korea. Enak gak jadi orang Korea? Nah, enak. Karena orang Indonesia cuma makan pecel, yakin gitu. Ya, orang Korea ya biar jadi orang Korea. Tapi kita tetap cinta Indonesia. Kita ini orang Indonesia. Mau agama kita apa? Kita ini orang Indonesia. Dan kalau kita memahami itu, sangat mudah kita bersyukur untuk bangsa ini. Saya kalau menikmati perjalanan luar kota, bersyukur loh. Indonesia itu hijau, tanahnya subur, gitu. Yang ada rencana mau ke Israel ini, Bu Bun sama Bu Pur, gitu. Nanti lihatan sendiri padang gurun ini kayak apa. Ya, 8 jam naik bis lewat padang gurun. Kita akan bersyukur sekali kita punya Indonesia. Saya pernah bawa, bukan bawa ya, ada teman saya orang Palestina, dia datang ke Jakarta, dan waktu itu saya pas di Jakarta, nah kita main bareng. Ya, dan kita main ke puncak di Bogor. Wah, dia lihat pemandangan puncak, dia bilang begini, pakai bahasa Thailand. Ya, enggak ya. Enggak lah, dia ngomong bahasa Indonesia ya. Ya, dia bilang bahwa jangan-jangan Tuhan salah. Kenapa Tuhan salah? Karena yang negeri yang penuh susu dan madu itu kayaknya Indonesia. Karena dia membandingkan negara dia yang saya bilang tadi padang gurun ya. Dia naik ke puncak, wah lihat sawah itu senangnya rak karuban gitu. Wah, air bisa menggenang di mana-mana ya, air turun begitu bersihnya. Nah, di negara dia nggak ada. Nah, sebenarnya kita banyak bersyukur kita punya tanah air Indonesia. Jadi yang pertama, sederhana namun berdampak adalah maukah kita bersyukur. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri, termasuk untuk bangsa ini. Yang kedua, ketika Musa disuruh Tuhan, memang Tuhan sudah menyediakan yang namanya kayu tadi untuk diambil dan dilempar ke dalam air di Mara. Tetapi yang menarik, Tuhan itu tidak pernah menyusahkan kita untuk menyiapkan segala sesuatu. Tuhan itu menyediakan atau membuat sebuah mujizat itu dari apa yang kita miliki. Bukan dari apa yang tidak kita miliki. Contohnya ada mujizat 5 roti dan 2 ikan. Pasti tahu ya mujizat ini ya. Ada lagunya juga. Tapi 5 roti dan 2 ikan itu dari mana asalnya? Dari seorang bocah yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Ketika Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Murid-murid bilang, kami hanya punya 5 roti, 2 ikan. Tuhan Yesus gak bilang, oh nek ngono kurang selai. Oh kalau ngono kurang telurnya. Beli dulu telurnya. Enggak. Ya adanya 5 roti, 2 ikan, ya sudah itu yang dipakai Tuhan untuk membuatmu mujizat. Kalau dalam hal ini, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, studimu, dalam sebuah masalah, doa sama Tuhan. Tuhan gak akan bilang, Hartati, kamu ke Gunung Kawi, 3 hari semedi ning kono, kesuwen ya. Ora bakal. Paling-paling Tuhan akan tanya, Hartati, apa yang engkau punya? Tuhan, aku hanya menggenggam tangan suamiku. Ya, itu yang kamu punya. Itu yang akan buat mujizat di keluarga. Ya. Ora bakal aneh-aneh. Betul enggak? Enggak bakal aneh-aneh.
ketemu Ung sedang sedih banyak masalah doa. Uung anakku, pura-puranya Tuhan. Bukalah matamu, lihat di depan ada apa. Styrofoam Tuhan. Loh, kebetulan doanya di ruang ini ada styrofoamnya, ya toh. Itu yang akan aku buat jadi orang bakal kon melayu nih dinding golek cari ayam yang bulunya hitam, paruhnya hitam, cekernya hitam, tapi telurnya putih. Wah, ini susah ya toh. Ya, susah itu namanya bukan kerja tapi dikerjain, ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang kamu punya? Ketika Musa dikasih mujizat oleh Tuhan, Tuhan cuma bilang, itu di sebelahmu ada kayu. Enggak usah jalan jauh-jauh, muter-muter, enggak usah. Sebelahmu gitu ada kayu. Itu pakai dan akan Tuhan jadikan berkat. Tuhan akan jadikan itu hal yang sederhana, namun berdampak. Jadi yang kedua, mulailah dari apa yang kita miliki. Tidak usah muter-muter jauh-jauh. Ya toh? Tapi hati-hati, apa yang kita miliki juga bisa membawa kita di dalam dosa. Betul enggak? Ya? Cowok seganteng Aldo. Mana-mana bawanya Camry keluaran terbaru. Ya. Dompet tebel, ya. Kartu kredit banyak. Ya. Kartu debit lebih banyak lagi, tapi nggak ada isinya. Ya. Terus pokoknya tajir melintir lah. Hal-hal seperti itu bisa membawa kita, membawa Aldo dalam hal-hal negatif. Betul nggak dong? Bisa jadi. Hal yang sederhana juga. Dosa masuk di dalam kehidupan kita juga melalui hal-hal yang sederhana. Sama. Tetapi kalau kita mau hal yang sederhana itu kita persembahkan kepada Tuhan. Kayu yang sederhana tadi kalau nggak dipersembahkan kepada Tuhan seperti yang saya lakukan, saya akan tutui orang Israel. Tidak jadi berkat, malah padu. Betul ya? Tapi kalau kayu ini dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan pakai kayu ini sebagai media untuk membuat sebuah mujizat. Apa yang kita punya? Mungkin mulut. Ya. Mulut ini mau dipakai apa? Nah, ini masalahnya, ya kan? Kalau mulut ini cuma buat ngerasani, gosipi, ngeritik tanpa alasan, ya itu tidak jadi Tapi kalau mulut ini bisa berdoa, mulut ini bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Ini jadi apa yang kita miliki mau nggak dipakai untuk Tuhan? Jangan apa yang kita miliki dipakai untuk kenikmatan sendiri. Apa yang kita miliki? Dan apa yang kita miliki itu berhubungan dengan apa yang Tuhan percayakan. Ada satu TikTok yang menarik. Ngomongnya begini, Tuhan aku ngerti harta itu titipan. Tapi ya mbok nitipe sing oke. Betul ya? Harta itu titipan Tuhan, tetapi mbok ya nitipe sing oke gitu ya. Jangan sedikit kayak sekarang ya. Tapi artinya ada orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk tanda kutip tanggung jawab yang sedikit. Ada yang tanggung jawabnya besar. Ada hamba Tuhan yang dikasih tanggung jawab menggembalakan 100.000 jemaat. Ada hamba Tuhan yang dikasih kepercayaan menggembalakan 20 jemaat. Ada. Tetapi yang jadi masalah, maukah apa yang kita miliki itu untuk kemuliaan Tuhan? Dengan cara setia dengan perkara yang kecil. Kita hobinya setia pada perkara yang besar. Kalau saya jadi WL, ya yang datang harus 10.000 orang. Kalau enggak ya percuma suara saya yang indah ini ya. Kalau saya hanya persekutuan keluarga 2-3 ekor domba ya. Saya nggak mau ya.
minimal 1.000 orang lah ya, ini nggak bisa. Ada satu cerita dari seorang hamba Tuhan yang menarik ya. Hamba Tuhan ini didatengin sama jemaatnya yang nyalek. Tahu lah nyalek ya, ini zamannya nyalek 2024 ya, namanya nyalek. Ya, hamba Tuhan ini didatengin oleh jemaatnya yang nyalek. Dan bilang begini, Pak Pendeta, saya mau nyalek. Ya. Tolong doakan supaya, dan tolong dibantu, disupport. Biasalah ya, ini tahun politik pasti didatengin caleg-caleg gitu ya. Kebetulan caleg ini ya, jemaat. Lalu pendeta ini bilang, menurut saya Bapak nggak akan pilih jadi anggota legislatif. Kaget. Loh, kenapa Pak Pendeta? Kok tiba-tiba ngomong saya nggak bakalan pilih. Pendeta ini bilang, loh kamu itu loh, tak jadikan majelis saja di gereja. Nggak mau. Cuman ngurusin berapa orang, nggak mau. Dan sekarang kamu minta untuk didoakan jadi caleg yang akan ngurusin banyak orang. Kira-kira Tuhan kasih? Nanti ya. Apa yang kita miliki itu dulu. Itu yang disyukuri dulu. Ya, coba kita lihat di dalam Lukas. Ya, Lukas. Apa ya? Bentar, jadi teringat ini. Lukas 16 ayat yang ke-10. Ya, Lukas 16 ayat 10 berkata demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Saya kira ini sudah jelas. Tapi yang menarik coba kita lihat di ayat 11. 12. Dan jikalau 12 ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Coba kita pikirin ya. Kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi rupanya kita ini sudah punya harta nih. Kita ini sudah punya harta. Tuhan tuh sudah kasih Pero rumah 3 lantai, daerah pik, ya, sudah disiapin. Sama Tuhan sudah disiapin. Cuman sama Tuhan ini belum dikasih. Makanya dikatakan siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu loh. Hartaku kok diserahkan kepadaku gitu. Jadi harta itu belum. Ya. Cuman Tuhan mau lihat apa? Setia enggak dalam harta orang? Percaya sebagai bendahara. Itu kan harta orang lain. Setia enggak? Ini harta orang lain aja Anda enggak bisa mengopeni dengan baik. Apalagi harta sendiri. Makanya Tuhan akan pending rumah 3 lantai di PIK. Sampai kita bisa setia dalam harta orang lain. Kita kadang-kadang mikirnya yang gede, yang besar. Saya pengen jadi DPR, saya pengen jadi ini. Urusin dari majelis baik. Mau. Betul gak? Aku pengen punya Ferrari, aku pengen punya Porsche, aku pengen punya Alphard. Tapi Mio Sporty yang kamu punya, dicuci aja enggak pernah. Saya senang pinjam motornya Om Uung. Bling. Tinggal nunggu Ferrarinya ya Om. Betul kan? Loh, kadang-kadang kita pengennya ini, loh, yang kamu punya ini loh. Burung bawa penny. Mau Mio Sporty tahun 2009. Ya, yang di starter kadang nyala kadang enggak ya Mbak Brenda ya. Maaf ya. Ya. Itu aja enggak bawa penny. Kok pengen Ferrari, pengen Porsche. Rumahmu itu loh. Ya, yang ukuran 4x4. Kasihan ya. Berantakan, kotor sekali, enggak pernah mau urusi.
gitu kok minta rumah di Pantai Indah Kapuk. Hari Senin harga naik, ya kan? Gimana? Apa yang kita miliki, ya itu dulu tuh yang jadi konsentrasi kita. Gak usah mikir yang jauh-jauh. Dalam konteks kita bernegara, podo. Kalau kita diberikan kesempatan untuk jadi Pak RT, jadilah Pak RT yang baik, ngopeni warga. Jadi Pak RW, jadilah Pak RW yang baik. Jadi ASN, tahu di sini yang barusan turun SK-nya ya. Maju ke depan foto bareng gitu ya. Loh, jadi ASN, ya jadilah ASN yang baik. Kalau memang baru jadi guru, belum jadi kepala sekolah, ya lakukan tugasmu sebagai guru dengan baik. Nggak usah mikirin yang nanti kalau saya jadi kepala sekolah, nanti kalau saya jadi menteri pendidikan, ya kaduan itu. Tapi jadi guru ya karu-karuan no. Benernya, kok sudah mau mikir jadi menteri pendidikan. Harus punya aplikasi Gojek dulu. Ya. Baru jadi menteri pendidikan ya. Artinya apa? Apa yang kita miliki, ayo kita openi. Ya. Ada yang berkata bahwa apapun yang tidak bisa kita kelola, maka Tuhan akan ambil itu dari kita. Ya. Apapun yang tidak bisa kita kelola, Tuhan akan ambil itu dari kita. Kalau Anda nggak bisa mengelola waktumu, Tuhan akan ambil waktumu. Kalau tidak bisa mengelola keluargamu, Tuhan akan ambil keluargamu. Ya. Bukan Tuhan kejam, tetapi Tuhan mau kita mengelola apa yang kita punya. Orang sang ngurusi punyanya orang lain. Yang ketiga, memang di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 25 tidak ada kata-kata Tuhan menyuruh Musa melemparkan kayu itu ke Mara. Gak ada ya, gak ada kata-kata seperti itu. Tapi kalau kita lihat Musa ini begitu taat. Bahkan pernah Musa tidak taat sekali dan itu yang menjadi alasan buat Tuhan tidak memasukkan Musa di dalam tanah perjanjian. Ya, karena pada waktu itu orang Israel ngamuk, protes karena nggak punya air, terus Tuhan suruh berkata kepada batu, maka batu ini akan mengeluarkan air. Karena Musa wis jengkel, maka batunya itu dipukul pakai tongkat. Ya memang keluar air, tapi Tuhan mempermasalahkan itu. Kamu tidak taat. Jadi kalau saya lihat ketika Musa ambil kayu dan dia lemparkan itu ke Mara, tentu itu karena Musa diberi perintah untuk taat. Ya, diberi perintah oleh Tuhan untuk taat. Nah karena itu yang ketiga, sederhana namun berdampak adalah ketaatan. Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan kita. Jangan bingung ya, Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan kita. Yesus itu Allah, dari awalnya Allah. Tetapi dia baru jadi Tuhan setelah dia mati di kayu salib. Nah firman Tuhan bilang, dia taat sampai mati. Karena itu dia diberikan kuasa. Nama di atas segala nama. Dia menjadi Tuhan kita. Dia menjadi Tuhan kita. Karena dia taat. Jadi ketaatan itu hal sederhana tapi dampaknya besar. Bahkan kalau kita komparasi dengan Adam jatuh ke dalam dosa pun karena ketidaktaatan. Jadi Yesus diberikan nama di atas segala nama karena taat, sedangkan Adam diusir dari Taman Eden karena ketidaktaatan. Jadi taat ini satu yang sederhana namun berdampak. Ya. Sekali lagi kadang-kadang kita pengennya sesuatu yang besar. Tetapi kalau Tuhan suruh kita untuk sesuatu yang kecil, ya sudah. Mungkin kita berpikir, loh Musa dikasih kayu, kayunya kecil lagi. Ya sebenarnya dalam tafsiran teologi, kayu ini bicara tentang
salib Kristus. Ya. Kayu ini bicara tentang salib Kristus yang bisa membuat air yang pahit menjadi manis. Kristus bisa membuat hidupmu yang pahit. Jadi mungkin ada yang protes, Pak Pendeta saya jadi Kristen 15 tahun hidup saya tetap pahit. Berarti belum. Belum terima Kristus betulan itu. Ya karena apa? Karena Kristus bisa membuat yang pahit menjadi manis. Tapi yang menarik, satu sisi Musa hanya disuruh ambil kayu, lemparkan itu. Bandingkan dengan Nuh. Nuh dari kayu juga. Tapi apa yang dia buat? Sebuah bahtera yang besar. Bahkan sampai-sampai petingginya Al-Zaitun siapa? Ya itulah ya. Al-Zaitun, tahu ya Al-Zaitun ya? Nggak tahu, nggak relate. Dan kebanyakan nonton Korea. Ya. Al-Zaitun ya, Panji Gumilar ya. Panji Gumilar ini dia bahkan di tempatnya dia, di pondok pesantrennya itu dia sedang bikin kapal gitu ya. Banyak yang mengaitkan, wah ini koyok Nabi Nuh gawe kapal Indramayu gitu. Ya sapa ngerti banjir tenan ya. Tapi whatever, saya mau bandingin coba. Musa itu hanya kayu kecil dan dia suruh lempar saja. Sedangkan Nuh disuruh bikin bahtera yang besar. Musa nggak protes. Tuhan, kok kayunya kecil ya? Tuhan kok saya cuma disuruh lempar doang, gampang anak kecil juga bisa. Betul nggak? Lempar gitu doang anak kecil bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak kasih tugas ke saya sesuatu yang dahsyat, yang besar? Intinya taat. Ya, taat. Kadang-kadang ego kita begitu besar. Sehingga kita nggak mau taat. Orang yang tidak taat, kebanyakan karena egonya terlalu besar. Kita nggak mau taat karena kita punya pemikiran sendiri. Tuhan nggak gini caranya Tuhan. Caranya tuh gini Tuhan. Loh, Tuhan kok diajari, diatur. Terserah Tuhan. Tuhan punya cara sendiri. Yang penting kita taat. Kalau Anda nggak taat, maka hal yang sederhana tadi berdampak sih. Dampaknya besar juga sih. Tapi itu dampak yang negatif. Bukan dampak yang positif yang jadi berkat buat banyak orang. Tapi dampak yang negatif. Dalam kehidupan berbangsa bagaimana? Taat. Hal yang besar yang kecil? Yang kecil. Tidak usah Anda. Saya akan bikin bambu runcing. Saya akan menyerang kedutaan Belanda. Ngapain? Apa yang bisa kita lakukan banyak. Salah satu psikolog anak pernah berkata bahwa cara mendidik yang baik itu sebetulnya sederhana. Contohnya adalah pendisiplinan. Itu sederhana kok. Buang sampah pada tempat. Itu sederhana. Tapi kita ini sulit sekali cuman disuruh hal yang sederhana. Kita pengennya kayak Nuh yang bikin sesuatu yang spektakuler. Nggak mau membuang kayu di tempat yang benar. Betul ya? Maaf ya, saya nggak ngerti yang lain, saya ngerti kita sendiri. Habis kebaktian, pulang. Nemu sampah di sini? Di gereja loh. Nemu sampah umum? Nemu ya? Kadang-kadang di sela-sela depan itu, ono botol aqua lah, ono tisu lah, ya toh? Ono jaket, ono BPKB mobil, macam-macam di situ ya. Loh, bener gak? Loh, sederhana loh. Kita enggak usah berpikir masalah disiplin sih jelimet-jelimet, ya toh? Sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 45 kesesuaian, ya toh? Sing sederhana dulu. Buang sampah pada tempat. Orang yang tidak bisa membuang sampah pada tempatnya, dia tidak akan bisa berdisiplin. Sederhana itu. Ya.
Dan parahnya orang Indonesia tingkat melek untuk masalah buang sampah ini rendah. Ya. Di Jepang itu mereka tidak punya resik-resik kelas gitu. Punya koster lah ya. Kalau di Jepang itu di sekolah enggak ada. Yang beresin sekolah ya murid-muridnya, ngepel, nyapunya, bersihin semua itu murid-muridnya. Itu bagian dari mendisiplinkan. Gereja di Korea juga bertumbuh luar biasa. Bahkan orang-orang Korea itu pada waktu itu sangat terpuruk karena perang Korea tahun 1950-an. Sehingga mereka sangat miskin, tetapi karena disiplin yang keras, mereka akhirnya bisa bangkit dan kita banyak tahu produk-produk Korea sekarang. Ya. Samsung, ya kan? Hyundai dan teman-temannya itu Korea punya. Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam tingkat itu? Salah satu yang saya lihat di dalam gereja, ya, yang saya tahu di gereja pun tidak ada koster. Yang ngersi kamar mandi sapa? Majelis. Sing nyapu gereja lu sapa? Ketua sekolah minggu. Jadi hal yang sederhana hanya masalah sampah. Sampah doang. Ya. Ini kalau dijabarin banyak. Tapi ada banyak hal yang kita melihat, kita menilai itu sederhana. Sepertinya enggak penting. Tapi sebetulnya itu sangat penting. Ada banyak ya yang psikologi anak ini sampaikan, diantaranya adalah makan itu di tempat makan. Ini mendidik anak juga. Makan itu di tempat makan. Tempat makannya apa? Terserah, pokoknya itu tempat makan. Tapi kalau di Indonesia gimana? Muter ya. Ya, muter ngoyak anaknya itu. Anaknya mubeng itu alun-alun, mbokne yo ngetutno. Tempat makannya di mana? Enggak ada. Saya mengerti, Pak Pendeta, yang namanya tempat makan itu kan juga mahal ya. Rumah saya cuma 4x4 tadi. Nggak ada tempat makannya. Loh, nggak ada tempat makan bukan berarti meja makan. Pokoknya tempat yang Anda selalu bilang ke anak-anak, ini tempatmu makan. Kalau kamu makan di sini. Nggak boleh di tempat lain. Itu hal sederhana loh. Sederhana nggak? Sederhana, tapi sudah kita lakukan? Banyak kan belum, banyak kan masih oyak-oyakan mau ya. Ya, hal semacam itu sederhana tapi berdampak. Karena itu ayo isi kemerdekaan kita. Saya nggak mau Anda turun ke jalan demo gitu ya, enggak usah. Ya, tapi lakukan dari hal-hal yang sederhana. Buang sampah pada tempatnya. Jangan buat mayat tikus di tetangganya. Apalagi tetangganya itu saya. Curhat ya. Ya. Ono sih buat tikus di sebelah rumah saya, buah bang gitu. Ya, tapi buat saya itu orang-orang yang belum bisa berdisiplin, ya. Buang sampah boleh. Ayo kita berdisiplin. Naik motor yang baik. Ya, pakai motor. Lu pakai motor. Ya, bayangin Anda pakai helm, betul ya? Pakai pelindung, bawa SIM, bawa STNK, jalan kaki. Nah, ya. Saya tahu Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Ayo disiplin yang sederhana. Tidak usah panjang lebar, tapi sesederhana mungkin kita mau melatih diri kita. Supaya kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Supaya generasi penerus kita, maaf kata, tidak serusak kita. Kita mau anak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang melakukan hal-hal sederhana, tetapi berdampak positif. Dan itu semua tentunya untuk kemuliaan Tuhan melalui pembangunan bangsa dan negara kita tercinta. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Shalom, selamat pagi. Shalom. Mari Bapak Ibu kita akan menyimak warta sepekan untuk kegiatan Kia Condrokusumo. Untuk kebaktian kedua
pagi hari ini. Kebagian untuk minggu depan, tanggal 27 Agustus, dimulai pukul 6.30 untuk petugasnya Asep Bapak Ibu Adi Budi Prabowo, Majelis Pendamping Penatua Sumarno, pujian Saudari Ima, Saudari Larissa, dan Saudari Bernike. Untuk firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Joko Purnomo. Doa syafaat Bapak Gunawan, pengumuman Diakon Purwoko, musik Bapak Alfian, Saudara Dian, Bapak Elisa, dan Bapak Andreato. Untuk ibadah kedua pukul 17, pujian Ibu PP, Saudari Eli, Saudari Sasa. Untuk LCD, Saudara Kapi, firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Samuel Priyotomo. Doa syafaat Ibu Wiji Lestari, pengumuman Pendeta Samuel, musik Saudara Marcel, Saudara Ino, dan Saudara Bayu juga Wiji. Usai ibadah ini nanti pukul 10, Tunas Remaja ada kunjungan ke Lawang Sewu. Pukul 15, ibadah Genji, pujian Saudari Ana, firman Tuhan Saudara Radian. Hari Selasa 22 Agustus pukul 18.30, persekutuan doa malam petugas sediakan Suharti. Untuk Jumat 25 Agustus pukul 18.30, ibadah KPK gabungan bertempat di Bapak Trisuryo. Pujian Ibu Ana Saryati, firman Tuhan Bapak Budi Santoso. Untuk Sabtu tanggal 26 Agustus pukul 15 JKK KU 3 sampai 8 tahun bertempat di gedung gereja. Pujian Ibu Novita, firman Tuhan Ibu Riati. JKK KU 9 sampai 11 tahun bertempat di lantai 3. Pujian Saudari Ina, firman Tuhan Ibu Wiji Lestari. Demikian kata yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari seksi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Masih semangat? Merdeka! Merdeka ya. Sebelumnya kami mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian ketika kita bersama-sama merayakan dengan bentuk perlombaan yang sudah kita selesaikan di akhir Juli. 30 Juli kita sudah bersama-sama bergembira, bersukacita untuk menyambut kemerdekaan kita. Dan yang kedua, kembali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan suka hati memberikan persembahan untuk pengadaan hadiah. Berkat yang kami terima sangat luar biasa, bahkan melimpah. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan karena kita adalah orang-orang pilihannya yang diberi hati dengan sukacita memberi ya. Dan ada lagi satu yang patut mendapat perhatian, karena begitu banyak hadiah yang sudah kita terima dan kita sudah bagi sesuai dengan lomba-lomba yang kita adakan, masih tersisa banyak. Jangan khawatir Bapak Ibu, hadiah tidak untuk panitia, hadiah tetap kita simpan ya. Nanti pada perayaan HUT atau HUT GEA kita ataupun Natal atau tutup tahun mungkin ada salah satu acara dengan pembagian door prize dan hadiah itu pasti tersalur dari kita untuk kita. Itu saja yang bisa saya beritakan. Sebelum pengumuman pemenang lomba HUT RI ke-78, sebentar kita akan melihat cuplikan keseruan kita bersukacita memperingati lomba
Ibu Dari. Tentunya kita juga sudah tahu siapa yang loh Pak Ares kok keluar, Pak Ares juga ya. Sebentar saya umumkan beberapa pemenang lomba. Untuk lomba yang pertama yaitu lomba bola tapak, ya, seperti kita lihat juga tadi. Untuk juara ketiga, grup dari Bapak Eko Budi, terdiri dari Bu Wahyu Septiana, Pak Eko, Pak Budi, Eli, Trisno, dan Ima. Mungkin ada salah satu yang bisa mewakili. Kelihatannya kok ini. Oh, Eli ya. Ini untuk juara ketiga. Monggo Mbak Eli sini dulu. Untuk juara kedua, tim dari anak-anak Mochi ya, kecil ini, Noel, Kebing, Vino, Marvel, dan Bima. Oh, diwakili Noel. Dan untuk juara yang pertama, tim dari Jesse, Marta, Bang Steve, Bu Harti, dan Bu Tati. Salah satu perwakilan Marta. Udah sama lu dapat hadiah. Untuk lomba yang pertama ini saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Samuel untuk berkenan menyerahkan. Satu ya? Iya. Selamat. Juara dua. Foto lagi. Ini benar. 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 Beri tepuk tangan yang besar. Untuk lomba yang kedua yaitu lomba estafet bola. Untuk juara ketiga masih tim Eli ya. Eli, Bu Wahyu Septiana, Pak Eko Budi, Pak Budi, dan Ima. Oh, Eli lagi juara ketiga. Enggak apa-apa, banyak nanti adanya. Untuk juara kedua tim dari Bu Novi. Bu Novi, Pak Parjo, Bu Retno, Mbak Oot, dan Mbak Maya. Monggo perwakilan Pak Parjo sama Bu Novi di nego ini. Ya. Untuk juara yang pertama tim dari Bu Yuni. Bu Yuni, Bu Karen, Guru, Pak Tri, dan Tresno. Untuk lomba yang kedua ini nanti Pak Penata Sumarno diperkenan memberikan. Untuk lomba yang ketiga, lomba menjemput balon. Ini yang seru ya, sampai timnya dari Bu Novi sama Bu Ana tabrak.
juara ketiga tim dari Bu Ana. Bu Ana, Pak Danto, Bu Danto, Ino dan Pak Aris. Monggo dari tim juara 3. Ayo Ino maju mewakili kamu yang muda sendiri nih. Juara kedua tim Bu Novi lagi ini. Bu Novi, Pak Parjo, Bu Retno, Mbak Oon dan Maya. Pak Parjo lagi. Untuk juara pertama tim dari Edgel, Bigel, Marta, Jessie, Jennifer dan Pak Danu. Ini Jessie, ayo gantian. Untuk menyerahkan hadiah, saya minta Bapak Diaken Purwoto untuk kenal mereka. Untuk lomba yang ketiga, lomba estafet sarung. Ya ini seru ya, karena ada yang dipakai sendiri. Untuk juara ketiga, kelompok dari Binar dan Davinsa. Oh ada. Ayo Binar sini nak. Untuk juara kedua tim dari Pak Aris, Pak Danto, Bu Danto, Ana dan Pino. Pino lagi Bu Ana. Binar sini nak. Tidak apa-apa. Biar kelihatan ya. Untuk juara pertama tim dari Pak Chandra, Pak Budi, Ima, Eli dan Ina. Mbak Ina, Eli lagi. Untuk lomba estafet sarung ini nanti Diana Juwarti akan berkenan memberikan. Beri tepuk tangan untuk juara. Lomba selanjutnya adalah lomba seruan anak-anak kita yang ikut memeriahkan lomba menjemput galon. Untuk juara pertama, Binar, Hafinsa, Wida dan Isabella. Ya Hafinsa sini no, gantian sama adiknya ya. Untuk juara kedua, Feli, Lande, Cia dan Kesia. Lande mau. Ini semuanya dari data. Dengan hormat nanti Bu Kristina akan memberikan hadiah. Yang juara satu Hafinsa. Ya. Untuk lomba selanjutnya yaitu lomba baca Alkitab. Untuk yang anak-anak kita mendapat 2 orang pemenang. Juara kedua tebing.
Nanti dengan hormat Ibu Paulina untuk dapat memberikan hadiah. Tepuk tangan. Lomba baca Alkitab yang dewasa untuk juara kedua Ibu Yuni. Untuk juara yang pertama hanya pergi Pak Bu Tika. Ini Bu Kurni yang maju nih. Oh, Bu Kurni sudah keluar. Oh Mas siapa? Mas Iwan mewakili Mbak Tika ini. Daripada dibandingkan yang lain nanti tidak sampai Mbak Tika loh. Untuk lomba baca Alkitab ini nanti Pak Pendeta berkenan memberikan yang juara 1 Bu Tika, juara 2 Bu Yuni. Demikianlah pengumuman para pemenang lomba. Dan untuk yang kelompok dibagi secara adil, diterima dengan sukacita, karena semua itu adalah dari kita untuk kita. Terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk kemeriahan lomba, ya seru banget. Ya, cuman ada yang menghilang di sini ya. Aris, mana Pak Aris? Oh ya? Layangan. Saya kira Pak harus layangan. Coba ya, maksudnya kalau ada pelayanan ya, rupanya Pak Aris senang sekali waktu lomba ini ada videonya ya. Senang sekali, tenang ya, sangat senang ya. Ya, tapi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpemeriahan. Untuk panitia juga saya semuanya terima kasih banyak yang sudah berjeri lelah bolongi tampak ya, sampai bolongi tampak itu aja. Ya tapi ya inilah ya yang dari kita untuk kita, untuk keseruan kita, dan kita sudah di dalam penghujung ibadah. Nah, saya minta kita untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan doa syukur dan doa